Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Vivian Duyanda. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang teks cerita fantasi. Oh ya, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan kelas digital dengan dosen pengampu Dr. Santi Oktarina MPD, Ibu Haniatus Solikah MPD, dan Bapak Muhammad Bujaya MPD. Oke, mari kita simak videonya ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita itu apa. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks fantasi berupa unsur-unsur dan struktur teks. Tentunya kalian tidak asing lagi bukan dengan cerita Sang Kancil dan Buaya atau Alice Adventures in Wonderland atau mungkin Timun Mas dan Raksasa. Tahukah kalian bahwa ketiga cerita ini merupakan contoh dari teks cerita fantasi? Jadi, teks cerita fantasi itu apa sih? Mari simak video pembelajaran ini dengan baik. Materi yang pertama ada pengertian teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah tulisan yang menceritakan kejadian atau sebuah peristiwa yang bersifat imajinatif, khayalan, atau hanya rekaan belaka. Cerita fantasi ini merupakan teks cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya. Artinya, peristiwa yang diceritakan pada cerita fantasi bersifat tidak nyata. Kedua, ada jenis-jenis teks cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jenis ini tidak semuanya cerita terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Selain itu, berdasarkan latar ceritanya, cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, latar fantasi sezaman. Maksudnya latar yang digunakan yaitu satu masa. Misalnya, masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Yang kedua, latar fantasi lintas waktu. Maksudnya, cerita fantasi ini menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah atau masa sekarang dengan masa 50 tahun yang akan datang. Ya, ada ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang. Ide dalam cerita fantasi tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki ciri yang unik yang tidak ada pada kehidupan di dunia nyata, seperti tokoh yang memiliki kesaktian. Dan yang kelima, bersifat fiktif. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan terjadi di kehidupan nyata. Dan yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim pada cerita fantasi menggunakan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Struktur teks cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur kepada para pembaca. Yang kedua ada konflik. Bagian ini merupakan bagian terjadinya permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Yang ketiga ada resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Dan yang terakhir ada koda. Bagian ini merupakan penutup cerita fantasi yang sering disebut dengan ending. Nah, ending di sini dibedakan menjadi dua, yakni happy ending dan sad ending. Yang terakhir ada unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi yang pertama tema, yaitu ide
paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua ada alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang keempat, latar. Latar di sini terdiri dari latar tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan yang terakhir, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Jadi, bagaimana ya contoh teks cerita fantasi itu? Mari kita simak contoh teks cerita fantasi berikut ini. Teks yang berjudul Dimensi Ruang Alfa tadi merupakan contoh dari teks cerita fantasi. Nah, untuk contoh selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap," gelegar suara raksasa tersebut. "Tapi aku tidak punya anak," jawab Mbok Sarni dengan lirih. "Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya," geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan,
Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia. Setelah menonton video tadi, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Yang pertama, berdasarkan cerita tersebut, raksasa tidak jadi memakan Mbok Sarni karena soal kedua, apa tema utama yang dominan dalam cerita Timun Mas? Yang terakhir, amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah Oke, itulah tadi video pembelajaran tentang teks cerita fantasi. Pergi berlibur Kerajaan Pat, alamnya indah, tiada tandingan. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan.